Sahabat GPIB yang diberkati, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa dalam program Night Call GPIB hari ini, Selasa 19 Juli 2022. Saya, Pendeta Esther Sutia Tumanseri, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Dian Kasih, Pondok Melati Bekasi, dengan penuh sukacita membawakan pesan Alkitab bagi sahabat GPIB. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena sampai dengan detik ini, kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman. Terangilah hati dan pikiran kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal jahat yang bisa saja menjadi penghambat firman-Mu untuk tinggal dan hidup dalam diri kami. Tolonglah kami membuka diri, sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca, sungguh-sungguh bisa kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan buah pertobatan yang berguna, tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan sesama kami. Itu semua Tuhan, tidak lain untuk kemuliaan nama, baik di bumi maupun di sorga. Dalam nama Yesus. Amin. Sahabat GPIB, renungan malam hari ini diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1-15. Saya akan membacakan 3 ayat di antaranya, yakni ayat 9 sampai ayat 11. Sahabat GPIB dipersilahkan untuk membaca secara mandiri keseluruhan bagiannya. Demikian firman Tuhan. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sahabat GPIB, sesudah menyampaikan serangkaian kata-kata yang terkesan pesimistiknya, seperti sia-sia atau kesia-siaan sebanyak 10 kali, dan usaha menjaring angin sebanyak 6 kali di pasal 1 dan pasal 2. Maka di pasal 3, Salomo, penulis kitab Pengkhotbah ini, melanjutkan evaluasinya atas berbagai realitas kehidupan. Kali ini, ia menyampaikannya dengan cara membuat pasangan-pasangan dari 2 fenomena yang saling bertolak belakang. Ada 14 pasangan yang dibuatnya seperti lahir, meninggal, menanam, mencabut, membunuh atau melukai, menyembuhkan, merombak, membangun, menangis, tertawa, meratap, menari, dan seterusnya. Kita bisa mengatakan peristiwa yang satu merupakan hal-hal yang baik atau menyenangkan, dan peristiwa pasangannya sebagai hal-hal yang buruk atau menyedihkan, menyusahkan. Ke-14 pasangan peristiwa itu merupakan gambaran atau pola dari pengalaman yang jalin-menjalin mengisi sejarah hidup manusia. Jenis pasangannya mungkin berbeda dalam hidup pribadi lepas pribadi, atau keluarga lepas keluarga, tetapi polanya sama. Pola tersebut kerap disebut dengan istilah roda kehidupan. Semua peristiwa yang memberi pengalaman hidup
kepada manusia itu berlangsung dalam tatanan waktu. Ada dua sisi dari setiap peristiwa dari pengalaman manusia. Satu sisi itu seperti sebuah siklus kehidupan yang berulang terus-menerus, mengikuti pola siklus waktu harian dari rotasi bumi dan pola tahunan dari revolusi bumi mengelilingi matahari. Waktu yang berulang terus-menerus juga membentuk ritme kehidupan yang terkesan berulang dan menjemukan. Menurut si penulis kitab Pengkhotbah ini, sahabat GPIB, pola ibadah kita pun merupakan sebuah siklus. Ada yang harian, seperti saat teduh, morning call, atau night call ini. Ada yang mingguan, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, atau bulanan, doa ucapan syukur saat terima uang gajian, atau tahunan, ibadah di hari-hari besar gerejawi, ibadah pengucapan syukur ulang tahun. Semuanya membentuk pola. Semuanya menciptakan rutinitas yang sama dari waktu ke waktu. Tanpa pemaknaan, rutinitas tersebut akan menimbulkan kebosanan, kejenuhan, dan bahkan kesia-siaan, atau sekedar usaha menjaring angin. Itulah kesimpulan Raja Salomo atas segala macam usaha yang telah dilakukannya. Perlu diingat bahwa kesimpulan tersebut dinyatakannya oleh raja yang telah mengembangkan banyak proyek besar di sepanjang pemerintahannya. Ia memiliki 1.000 orang perempuan, 700 istri, dan 300 orang gundik. Ia sangat kaya dan terkenal, dan ia pun memiliki hikmat yang luar biasa. Lantas, mengapa ia menyatakan kesimpulan yang terkesan sangat negatif terhadap semua perkara itu? Salah satu alasannya, karena semua kesuksesan, keberhasilan, kekayaan, kepopuleran, dan semua jerih lelah manusia akan berakhir di saat hari kematiannya. Waktu hidup manusia dibatasi. Prestasi, popularitas, kekayaan, hikmat, dan pengetahuan manusia tidak berdaya mengendalikan akhir hidupnya. Lantas, untuk siapa semua jerih lelah manusia di sepanjang hidupnya? Itu sebabnya kita mesti melihat sisi lain dari setiap aspek peristiwa dan pengalaman manusia di dalam waktu yang dijalaninya, yaitu aspek kekekalannya. Pada ayat 11, Raja Salomo nyaris kehilangan unsur yang paling esensial ini, karena ia terlalu asik dan terpaku dengan istri-istrinya, serta semua capaiannya yang sesungguhnya bersifat sementara, tidak abadi, fana. Sahabat GPIB, saya akan bacakan sekali lagi ayat 11 yang menyatakan bagi kita demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudaraku, sahabat GPIB, manusia diciptakan Allah pertama-tama hidup bersama dengan tumbuhan dan binatang, serta dengan lingkungannya. Allah kemudian menciptakan manusia lainnya untuk menjadi teman sepadan dengannya. Di dalam relasi atau hubungan dengan sesama manusia dan makhluk ciptaan itulah manusia dapat menikmati keindahannya. Manusia bukan makhluk soliter yang mampu hidup seorang diri di dunia ini. Dan sebagai makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, manusia diberikan kemampuan untuk menjalin relasi dengan Allah
Sang Kekal itu. Di dalam relasi dengan Pencipta itulah manusia sesungguhnya dapat menikmati kekekalan itu. Memang, sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, relasi itu terputus. Namun, lewat berbagai cara, Allah terus-menerus memberikan kesempatan agar manusia menemukan kembali esensi keberadaannya, yakni berelasi dan bersekutu dengannya. Jalan dan kebenaran dan hidup itu kini telah terbentang bagi setiap orang yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Itulah hidup kekal. Itulah kekekalan. Itulah hidup yang tidak sia-sia, atau bukan hidup yang sekedar menjaring angin. Jadi, bagaimana secara praktis kita menggabungkan atau mempertemukan kedua sisi dari kehidupan ini secara praktis? Sahabat GPIB, keindahan atau kualitas hidup yang tinggi akan selalu kita dapatkan jika kita mau berbagi atau memberikan perhatian kepada sesama makhluk ciptaan. Perhatian kita terhadap kelestarian alam, kebersihan lingkungan, upaya menanam dan merawat tanaman, memelihara hewan peliharaan, dan peduli terhadap suaka berbagai binatang yang nyaris punah. Membiasakan hidup sederhana dan tidak konsumtif, mencegah tindakan yang merusak lingkungan, dan eksplorasi sumber daya alam yang tidak terkendali, dan sebagainya. Semua upaya itu bisa kita mulai dari diri pribadi dan di rumah tangga kita masing-masing. Jika kita setia pada perkara-perkara kecil, dan yang mampu kita lakukan ini, kita kelak akan setia juga untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Berbagi dan menaruh perhatian dapat kita tujukan kepada saudara-saudara seiman dan sesama kita yang lainnya. Kita memang sudah melakukan hal-hal tersebut di sepanjang hidup kita. Jika cakupannya masih sempit dan terbatas, perluaslah itu. Semakin perbesarlah wilayah pengaruh kebaikan-kebaikan yang kita sudah lakukan selama ini. Kita telah banyak menerima dari Allah. Oleh sebab itu, belajarlah terus untuk memberi. Dan semakin banyak memberi, keindahan dan kebaikan dari hidup itu akan semakin kita alami. Alkitab pun berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sahabat GPIB, kebermaknaan atas semua pengalaman dan capaian, bahkan dalam perbuatan-perbuatan kita yang sesederhana apapun, jika kita lakukan sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menganugerahkan semua kebaikan itu kepada kita, akan benar-benar kita rasakan dan nikmati keindahan serta kebaikannya. Bila sikap hormat, pengakuan, dan ungkapan kasih kita kepada Allah di dalam segala perkara yang kita lakukan di dunia, kita nyatakan dengan tulus di hadapan Allah, maka itulah yang akan menghubungkan kita terus-menerus dengan Allah. Dan jika pujian serta penyembahan yang kita naikkan dengan hati yang bersih kehadiratnya, baik itu secara diam-diam di dalam hati kita, atau yang kita ungkapkan secara terbuka, maka Allah akan menghubungkan setiap aktivitas kita yang kita lakukan di dalam kesementaraan ini dengan kekekalan, keabadian. Itulah hidup yang sungguh-sungguh bermakna, tidak sia-sia. Pada saat itulah hati, jiwa,
akal budi, dan semua anggota tubuh kita serentak menyetujuinya. Semoga kita semuanya mengalami kehidupan Kristen yang berkelimpahan. Dengan demikian, kita akan membuat kesimpulan atas seluruh perjalanan hidup beriman kita sebagai berikut. Betapa indah dan bermaknanya kehidupan yang Tuhan berikan kepadaku. Great is thy faithfulness. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, hingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman. Bimbing kami selalu Tuhan. Kami memerlukan dalam setiap langkah kami, di setiap musim kehidupan ini. Kiranya kasih-Mu mengalir melalui diri kami, dan tolonglah kami supaya kami bisa menjadi pewarta kasih-Mu tentang kekekalan di dalam, bahkan dalam kefanaan di dunia ini, kepada sesama kami, hingga melalui diri kami, sesama kami bisa merasakan berkat dan kasih karunia, bahkan mendapat bagian dalam hidup abadi di dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat GBIB, sebuah renungan malam bagi kita. Kiranya renungan ini membawa kesegaran, damai sejahtera bagi saudara dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.